Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pilihan turbin air. Kita memasuki pertemuan berikutnya. Pada pekan ini kami akan membahas atau saya akan membahas terkait dengan beberapa persamaan-persamaan dasar dan operasi-operasi dasar terkait dengan turbin air. Kalau kemarin kita memperkenalkan istilah hydropower. Nah, sekarang di sini kita akan memakai istilah yang juga sering dipakai, yaitu adalah hydraulic turbine atau hydroelectric power plant, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini kita akan membahas beberapa slide pada kesempatan kali ini. Langsung saja, kemarin kita juga sudah menyampaikan terkait dengan fundamental operating parameter, kemudian pembagian turbin berdasarkan cara kerjanya, ada impulse turbine, ada reaction turbine, ada reversible pump turbine. Nah, di sini kita nanti akan memperkenalkan beberapa istilah populernya, yaitu bahwasanya Pelton turbin ini dia bekerja pada klasifikasi impulse yang secara umum itu ditandai dengan adanya nozzle atau jet nozzle yang kemudian nanti dari situ ditingkatkan kecepatan dari fluida yang hendak menabrak menggunakan gaya impuls atau gaya momentum untuk kemudian menggerakkan sudu-sudu turbin. Kemudian yang berikutnya adalah ada Francis turbines dan nanti ada Kaplan turbines. Nah, di sini kemarin juga sudah disampaikan bahwasanya terkait dengan berbagai macam tipe hydroelectric power plant, itu ada yang kemudian run off the river, itu biasanya pada ini aliran-aliran air yang kecil seperti di sungai dan di tempat-tempat yang lainnya. Ini memerlukan small amount. Kemudian kalau yang storage itu yang biasa kita kenal, ada storage di bendung dan lain sebagainya. Kemudian ada yang reservoir untuk mengalirkan air dari tempat yang reservoir storage menuju ke rumah turbin, itu kemudian melalui dipompa. Ini tipe-tipe dasar. Nah, kita akan masuk di sini langsung saja terkait dengan beberapa parameter utama di dalam kita menganalisis atau merancang sebuah sistem turbin air. Yang pertama yang perlu kemudian kita ketahui adalah head. Jadi head itu nanti kita bisa mempelajari dari presentasi ini bahwasanya ada net head, ada gross head. Dimana kalau gross itu adalah secara umum itu adalah beda head antara upper dan downstream ya. Jadi upper stream dan downstream dilambangkan dengan ini ada head gross, itu adalah merupakan head upper dikurangi dengan head downstream, upstream dan downstream. Dimana kita mengetahui selisih elevasi itu nanti tergantung dari beberapa gaya selisih head itu tergantung dari beberapa komponen. Ada komponen elevasi, ada kemudian nanti komponen pressure, ada kemudian nanti komponen kecepatan. Ini energi elevasi, ini adalah energi pressure, ini adalah energi kinetik. Yang kemudian kalau disederhanakan maka ini beda elevasi itu dilambangkan dengan Z, ZU dikurangi dengan ZD. Kemudian kalau beda pressure itu adalah P upstream dengan P downstream dibagi dengan rho G. Kemudian kalau energi kinetik itu adalah dengan berapa velocity-nya
itu dilambangkan dengan CU dan CD, dimana kemudian dikuadratkan kemudian dibagi dengan 2G. Itu cara mencarinya. Berikutnya adalah secara umum ketika kemudian ini yang bagian ini dianggap diabaikan atau disederhanakan, ini juga dianggap kecil sekali, maka tinggal komponen yang elevasi saja. Jadi secara umum nanti gross head itu adalah beda elevasi. Walaupun kemudian secara detail kita bisa melihat gambar yang ada di sini, yang di kanan ini. Kita bisa melihat bagaimana kontribusi dari energy line ya, energy line. Kita bisa melihat bagaimana kemudian V kuadrat per 2G itu memberikan kontribusi sekian ini. Kemudian maaf, jadi ini adalah losses ya, jadi ini losses. Nanti kita akan bahas di bagian losses, yang kemudian nanti kalau di atas ini dia masih energi line-nya masih full di atas, kemudian semakin menurun ada losses yang terjadi. Jadi ini adalah energy line, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian sampai di bawah itu nanti yang kemudian energy losses yang bisa dipelajari, ada banyak komponennya ya. Kita fokus dulu ke head dulu. Nah, tadi sudah gross, kemudian kalau net itu kemudian gross head dikurangi dengan energy losses. Energy losses yang paling utama itu adalah terjadi di penstock atau di saluran yang dibikin sedemikian sehingga kemudian dia bisa masuk ke rumah turbin ini. Jadi ada saluran yang dibikin, itu kemudian dinamakan penstock. Nah, di dalam rumusan ini rugi-rugi penstock itu dilambangkan dengan Y. Sehingga net head itu adalah gross dikurangi dengan rugi-rugi energi yang sebagian besarnya ada di penstock. Karena di dalam penstock itu ada rugi-rugi, maka kemudian berarti ada efisiensi di sana. Ya. Ada kerugian berarti antara input dengan output itu ada selisih. Nah, ketika ada selisih antara output dengan input, maka kita bisa menghitung efisiensinya. Dimana kemudian efisiensi penstock itu adalah lambangnya ini, yang itu setara dengan H per Hg. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan ketika ini dipakai, yaitu adalah net head dibagi dengan gross head. Ya, kemudian secara matematis bisa dilambangkan menjadi seperti di sini. Dimana ini adalah penstock, ini reservoir bendungan, kemudian ini ada pengaturnya sluice gate, kemudian ini adalah intake menuju penstock, kemudian ini aliran mengalir sepanjang penstock, kemudian dia mengalir di blade turbine, kemudian baru dialirkan ke tailwater atau di reservoir bawah atau di downstream, kemudian dia masuk ke generator yang secara umum disebut sebagai powerhouse, kemudian masuk ke transformer, kemudian masuk ke jaringan distribusi atau grid line. Nah, di sini itu tadi. Jadi secara umum hitungan pertama atau parameter pertama yang kemudian kita ketahui adalah adanya head. Head itu ada net, ada gross, kemudian ada efisiensi sepanjang penstock. Nah, di dalam sistem hidrolik turbine itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini kita masuk pada turbin jenis reaksi. Turbin jenis reaksi. Nah, turbin jenis reaksi itu kemudian nanti ada beberapa komponen utamanya. Kita akan membahas 3 saja di sini. Yang pertama adalah guide vane, pengarah, sudut mengarah sebelum dia memasuki bisa disebut sebagai runner atau blade atau sudu atau apapun ya. Jadi nanti kadang referensinya itu kadang menuliskan blade,
kadang menuliskan sudo, kadang menuliskan runner. Di sini ini adalah runner ya. Kemudian setelah melewati runner itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah draft tube ya, di mana ini dipakai ketika kemudian ya water itu setelah melewati ini runner ini dia masih memiliki energi kinetik yang relatif lebih tinggi. Nah, maka fungsi dari draft tube ini adalah bagaimana itu bisa direcover. Jadi draft tube itu adalah dipakai untuk merecover dari energi kinetik ini, sehingga kemudian masih bisa dimanfaatkan sedikit energi dari ini. Nah, ada penelitian banyak terkait dengan draft tube ini, terkait dengan geometrinya, kemudian bentuknya, pemasangannya, sudutnya dan lain sebagainya, termasuk material dan lain sebagainya. Nah, jadi itu 3 komponen utama dari hidrolik turbin tipe reaksi ya, tipe reaksi. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada beberapa parameter setelah adanya head, adanya efisiensi di penstock, maka kemudian kita memperkenalkan adanya efisiensi yang lainnya sehingga kemudian bisa didefinisikan power dan efisiensi. Yang pertama adalah yang berikutnya selain efisiensi penstock adalah hydraulic efisiensi, di mana itu adalah merupakan fungsi dari W dibagi dengan ini ya. Jadi ini NY itu adalah hydraulic efisiensi, maka kemudian dia adalah W dibagi dengan G dikalikan dengan H. W itu adalah work, kemudian dibagi dengan G gravitasi, H itu adalah net head. Nah, kemudian setelah ada hydraulic efisiensi ada volumetric efisiensi. Nah, ini lambangnya seperti ini, dia adalah merupakan QU dibagi dengan Q. Q di mana? Di upstream dibagi dengan Q aktualnya. Itu nanti kemudian adalah efisiensinya, volumetric efisiensi, di mana misalkan ada bocor dan lain sebagainya bisa kita ketahui di secara volumetris di sini, sehingga nanti gross output itu sama dengan gross power output itu nanti sama dengan rho dikalikan Q di upstream dikalikan dengan worknya W, atau kemudian dari definisi efisiensi tadi adalah merupakan efisiensi volumetrik dikalikan dengan efisiensi tadi adalah hidrolik dikalikan dengan rho Q GH. Itu adalah gross power output. Nah, kalau ada gross berarti ada net. Maka kalau tanpa adanya simbol G ini berarti dia adalah net power output, di mana secara umum itu adalah gross dikurangi dengan power mekanik, rugi-rugi sepanjang mekanik, kemudian dikurangi dengan akselerasi. Jadi beberapa peralatan tambahan atau komponen tambahan. Nah, kemudian kita bisa melihat berikutnya adalah generator efisiensi. Ini adalah losses yang terjadi di peralatan mekanik, ya, termasuk di sini adalah mechanical dan auxiliary losses. Ya, jadi secara umum, jadi generator efisiensi ini nanti adalah ini lambangnya seperti ini. Itu adalah P dibagi dengan P gross, net power dibagi dengan gross power. Ya. Dari rumus sebelumnya kemudian bisa diperoleh 1 dikurangi power mechanical ditambah dengan power auxiliary dibagi dengan P gross ya, sehingga net power output ya, ini net power output ketika kemudian dimasukkan efisiensinya, maka dia adalah merupakan fungsi dari efisiensi volumetrik, efisiensi hidrolik, efisiensi generator, termasuk di dalamnya adalah mechanical dan auxiliary, dikali dengan rho Q GH.
Atau kalau kemudian ini disatukan menjadi efisiensi total, maka dia tinggal efisiensi total seperti ini. Jadi total efisiensi pada sebuah sistem itu adalah merupakan perkalian, ya, bukan penjumlahan, ya, perlu diingat. Kemudian overall turbin efisiensi, nah ini tadi masuknya di sini, itu adalah efisiensi dari volumetric, kemudian hidrolik, dan generator atau mechanical. Nah, kalau kemudian plant efisiensi, maka dia adalah merupakan efisiensi turbine dikalikan dengan efisiensi plant, ya. Ini sorry, T itu adalah yang turbine, kemudian yang P itu adalah yang plant, ya. Atau itu kemudian bisa dihitung dari net power output dibandingkan rho G HG gross yang ada di atas tadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau belum ya bisa diulang-ulang video sambil ya Anda bisa santai lah, ngopi atau minuman yang Anda suka sambil menyemil. Ini adalah salah satu keuntungan kita kuliah online yang asinkron seperti ini. Tapi nggak apa-apa, asalkan masih bisa mengikuti apa yang saya terangkan di sini, nggak apa-apa. Berikutnya adalah hydraulic turbine. Itu ada beberapa stage reaksi. Kita masih membahas di bagian turbin reaksi, ya. Jadi di sana jika fluida kita adalah incompressible, dan ini yang kemudian selalu kita pakai karena rho-nya itu konstan sehingga dia tidak terkompres, ya. Dan air secara umum itu adalah fluida incompressible, ya. Nah, delta H-nya, jadi entalpinya, ya, itu adalah entalpi change-nya itu adalah merupakan fungsi yang tergantung pada delta pressure dan rho itu sendiri. Nah, jadi secara matematis disebutkan delta H atau perubahan entalpi, change of enthalpy pada sebuah adiabatic proses itu tergantung dari pressure change dan kemudian secara kuantitatif dibagi dengan rho, ya. Kemudian work, ya, work-nya itu per unit massa itu sama dengan nanti perubahan di entalpi dikalikan dengan perubahan di elevasi, kemudian perubahan di kinetic energy yang kemudian disesuaikan. Kalau elevasi dikalikan dengan G, kalau yang kinetic energy kecepatannya dikuadratkan dibagi dengan 2, ya. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya secara umum piezometric head atau HP ini itu adalah merupakan penjumlahan dari pressure head, jadi adalah P per rho G ditambahkan dengan elevasinya. Jadi ini mungkin istilah baru, yaitu adalah piezometric head, yang kemudian ini adalah penjumlahan dari elevasi head ditambah dengan pressure head, ya. Itu. Nah, kemudian stage of reaction itu adalah merupakan rasio antara piezo head, perubahan piezometric head pada runner dan draft tube, ya. Jadi ini adalah runner dan draft tube dibagi dengan total piezometric head change, ya. Jadi ini piezo secara umum secara matematis delta HPR dibagi dengan delta HP, di mana HP itu adalah piezometric head. Piezometric head itu adalah penjumlahan dari pressure head ditambahkan dengan elevation head. Nah, ini nanti R itu akan didefinisikan menjadi stage reaction. Stage reaction. Kemudian ketika kita mengasumsikan bahwasanya fluida itu bekerja pada kondisi yang ideal, maka kemudian ini
efisiensi W tadi, hidrolik tadi ya, efisiensi hidrolik itu sama dengan 1 ya. Maka kemudian total piezometric head perubahannya itu equal to the work output, atau kemudian kita mengabaikan adanya bit kinetic energi perubahan antara inlet dengan outletnya, sehingga ada komponen yang kemudian bisa kita coret di sana, sehingga itu sama dengan worknya, sehingga G dikalikan dengan delta HP piezometric head itu sama dengan G dikalikan dengan H sama dengan work itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat rumus Bernoulli itu nanti kondisi pada 1 itu sama dengan kondisi pada 3, di mana 1 itu adalah inlet, kemudian 3 itu adalah outlet di runner. Jadi ini kembali ke atas tadi ya. Di sini adalah simbol 1, di sini 2, kemudian di sini adalah 3. Ya. Nah, itu. Jadi 1 sama dengan 3. Ini rumus Bernoulli-nya. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwasanya stage reaction itu bisa diubah secara matematis. Dia adalah 1 dikurangi dengan C1 kuadrat dibagi dengan 2GH, di mana C1 kuadrat itu adalah water velocity at the runner inlet. Sehingga water velocity itu kemudian dari rumus ini bisa dicari, diubah. C1 itu sama dengan akar dari 2 kali 1 minus R dibagi dengan dikalikan dengan GH, maaf. Ini nanti kemudian R itu bisa kita manfaatkan untuk memprediksi berapa atau menghitung berapa kecepatan inlet ketika sebelum masuk ke runner ya, sebelum masuk ke runner. Ini diperlukan. Jadi R itu kemudian ujungnya adalah dipakai untuk mencari velocity. Berikutnya adalah selain stage reaction itu ada komponen atau parameter lain yang perlu diketahui, yaitu adalah specific speed atau kecepatan spesifik. Yang ini adalah merupakan hasil dari dimensional analysis, yang kemudian ini menjadi kenapa disebut sebagai spesifik, karena itu nanti kemudian bisa memprediksi karakteristik dari turbin air kita. Secara umum nanti specific speed itu adalah NS, itu adalah merupakan fungsi dari rotational speed dikalikan dengan volumetric flow rate dibagi dengan head. Dengan beberapa penyesuaian, volumetric flow rate-nya atau Q-nya dikalikan dengan setengah, dipangkatkan dengan setengah, maaf, atau diakarkan. Kemudian head-nya itu, net head-nya itu dipangkatkan dengan 3/4 ya. Atau kalau kemudian dipakai pakai power dan pakai head, maka kemudian ya, penyesuaiannya adalah di sini. Powernya pangkat setengah, kemudian headnya pangkat 5/4. Intinya kemudian mencari kecepatan spesifik ini. Ya. Kemudian selain kecepatan spesifik, ya, itu yang kemudian bisa kita kembangkan, itu adalah bagaimana kemudian mencari K ini. Ya. Kalau K ini nanti kaitannya dengan rotational speed ya. Jadi ini kecepatan putar. Kecepatan putar. Ya. Jadi rotational speed yang kemudian diubah menjadi angular speed, maka kemudian kecepatan spesifik secara angular itu kemudian dilambangkan dengan K. Kemudian yang tadinya N itu diubah menjadi ini apa ya? W kecil, saya lupa apa istilahnya. Intinya ini adalah angular speed ya. Ini adalah angular speed, ini adalah kecepatan spesifik dari dimensi angular ya. Angular. Sehingga kemudian nanti biasanya rasio between K dan NS itu
bisa dihubungkan dengan besaran yang konstan, yaitu adalah 1,89 kali 10 pangkat minus 2. Ini seperti ini. Berikutnya adalah, ini mau saya lewati karena terlalu matematis hitungannya, nanti bisa dipelajari sendiri. Insya Allah tidak akan keluar di ujian, tetapi hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian berikutnya adalah yang perlu diketahui dari parameter-parameter yang lainnya. Saya kira ini cukup sebagai pengetahuan, yaitu bahwasanya kecepatan spesifik itu nanti bisa dipakai untuk mengklasifikasikan karakter dari turbin tersebut. Jadi misalkan pada kecepatan spesifik yang sama, karakter turbin yang kecil di skala lab dengan karakter turbin yang besar di skala real application itu bisa dimodelkan, asalkan kemudian kecepatan spesifiknya itu adalah sama. Jadi ini adalah bilangan yang kemudian menunjukkan kalau kecepatan spesifiknya sama, maka head kemudian key-nya itu kemudian bisa di scale down maupun di scale up. Itulah salah satu fungsi dari kecepatan spesifik. Berikutnya adalah ini pengenalan hitungannya insya Allah sudah berkurang banyak ya. Tadi hitungan di awal, sekarang ini adalah pengenalan. Dari klasifikasi kita mengenal ada impulse turbine, yang kemudian secara prinsip itu adalah hydraulic head itu dikonversi menjadi kinetic energy sebelum ya. Jadi ini yang kemudian dimanfaatkan sebelum air tersebut atau water tersebut memasuki runner atau kemudian menghantam atau menabrak runner. Jadi yang kemudian hidroliknya itu dikonversi sebelum masuk ke sana. Makanya kemudian ini disebut sebagai impulse. Ya, karena yang menimbulkan Pelton maka disebut sebagai Pelton turbine. Kemudian kalau reaksi, ya, salah satu cirinya adalah runner itu tercelup sempurna, ya, terbenam sempurna, sehingga pressure maupun velocity itu decrease, menurun from runner inlet to outlet. Ya, itu salah satu yang kemudian disebut sebagai reaksi. Kalau radial atau mix itu kemudian dikategorikan atau karena yang meneliti itu adalah Francis, maka disebut sebagai Francis turbine. Kalau yang aksial itu disebut sebagai axial turbine. Kalau yang kemudian memakai adjustable blade pitch-nya, jadi blade-nya atau runner-nya itu bisa di setel, bisa diubah-ubah sudutnya, maka ini adalah Kaplan. Kemudian kalau fixed blade pitch itu disebut sebagai propeller. Jadi ini antara Kaplan dengan propeller bedanya hanya pada adjustable sudut pemasangan dari blade-nya. Nah, ini adalah yang Pelton, kemudian ini yang Francis turbine dengan kecepatan spesifik rendah. Kemudian ini yang Francis turbine dengan kecepatan spesifik yang tinggi, ini disebutkan sekitar 30. Kemudian ini adalah 70. Kemudian yang paling kanan sendiri adalah Kaplan. Kaplan itu yang bisa adjustable blade pitch-nya. Anda mengenal mungkin di laboratorium kita ada macam-macam ini ya, macam-macam runner atau blade atau ya turbin secara umumnya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya nanti angka K tadi yang kita definisikan di atas, kecepatan spesifik yang kita definisikan sebelumnya, dan stage reaction itu kemudian ketika diangka-angkakan itu akan kemudian masuk pada tipe-tipe turbin. Sehingga dengan pemilihan atau Anda menghitung K atau menghitung kecepatan spesifik atau kemudian menghitung R, itu bisa menentukan tipe turbin yang cocok. Misalkan di sini ketika R-nya itu adalah 0, maka dia jelas adalah Pelton. Dia adalah Pelton. Ketika dia tidak 0, maka dia adalah tipikal yang reaction. Ya, reaction. Berikutnya adalah misalkan kalau kecepatan spesifiknya itu antara 5
sampai 10 ya. Kemudian 7 sampai 14, 14 sampai dengan 20 itu bisa dilihat ini Pelton dengan satu jet, satu nozzle. Kemudian Pelton dengan dua nozzle dia akan berubah K dan NS-nya. Pelton dengan lebih dari dua nozzle itu seperti ini. Dan seterusnya Anda bisa melihat bagaimana misalkan Francis, propeller dan Kaplan itu dengan spesifik itu. Dari tabel ini juga diperkenalkan sebuah tabel yang lainnya. Jadi Anda bisa melihat kalau ini klasifikasi berdasarkan banyak hal. Nah, yang pertama adalah kita melihat dari powernya. Semakin ke sana berarti powernya semakin besar. Dalam ini satuannya adalah megawatt. Kemudian semakin ke atas ini adalah headnya semakin besar, satuannya meter, mulai dari 0 sampai 2000 meter. Kemudian garis-garis yang di sini ini menunjukkan kecepatan spesifiknya. Jadi yang paling atas itu adalah N per NS-nya. Jadi kecepatan putar per kecepatan spesifiknya. Jadi menjadi bilangan tak berdimensi. Semakin ke kanan dia semakin rendah. Misalkan yang paling tinggi di sini ini adalah 128 sampai turun sampai di sini. Ya. Ini adalah 0,04. Nah, dari garis-garis itu kemudian bisa diklasifikasikan ya, baik secara hitungan maupun secara eksperimen. Ya. Kalau yang misalkan ini kemudian diciptakan garis-garis di sini, kalau Anda kemudian punya head sekian range-nya, kemudian menginginkan powernya range-nya seperti ini, maka ya turbin-turbin inilah yang kemudian cocok. Kalau Anda headnya besar dan pengen menginginkan powernya juga besar, maka kemudian bisa melihat klasifikasi yang kanan atas ya, yang kanan atas. Ya, tentu saja kemudian nanti ini bersinggungan dengan kecepatan spesifik dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah turbin Pelton ya, yang kemudian bisa dipakai ya. Jadi ini adalah impulse turbine, range-nya ini adalah Francis ya. Kemudian ini adalah yang selainnya Kaplan, propeller dan Bolt. Jadi satu gambar ini akan sangat bermanfaat bagi seorang engineer, terutama ketika kemudian ingin mendesain dan menentukan. Gambar yang lain juga disajikan mirip-mirip, tetapi ini adalah data yang lain. Tetapi nanti bisa dikonfirmasi dua gambar ini antara yang ini dengan yang atas tadi, itu nanti menghasilkan gambar-gambar yang tipe mirip-mirip. Jadi misalkan ini powernya semakin ke kanan semakin besar dalam satuan megawatt, ini kemudian adalah net headnya semakin ke atas juga semakin besar sampai maksimal 20.000, dan ini adalah beberapa pembangkit listrik. Ini nama-nama pembangkit listriknya. Ini yang bawah memakai tipikal Kaplan, yang tengah itu pakai Francis, yang atas itu memakai Pelton. Misalkan ini ada di Little Goose, ini dibangun tahun 1974. Kemudian Itaipu ini powernya termasuk yang tinggi ya. Powernya semakin yang tinggi, dia memakai jenis Francis, dibangun tahun 1978. Anda bisa melihat semakin ke kanan ya, artinya kemudian powernya semakin tinggi, maka tahun pembuatannya juga semakin maju. Artinya kemudian teknologi hydraulic turbine ini menjadi semakin baik untuk bisa mensuplai atau menghasilkan energi yang semakin besar. Dan semakin ke sini tahun 2000 ke atas, maka dia sudah bisa lebih dari 10.000 megawatt pada satu lokasi pembangkit listrik. Ini juga sama tabel-tabel yang kemudian bisa Anda ketahui bersama. Oke ya.
Berikutnya adalah ya, ini terakhir terkait dengan kuliah kita dari slide ini. Yang lainnya nanti adalah gambar-gambar di baik itu engineering drawing maupun di sketch di lapangan ya. Baik, di sini kita ingin melihat bagaimana draft tube itu ya. Jadi draft tube itu ya pada high flow rate ya, Q-nya itu besar, kemudian relatively low hydraulic head ya, maka ini menjadi impossible mendecrease atau mengurangi energi kinetik pada level yang paling rendah at the runner exit ya. Bisa dipahami ya. Jadi kecepatannya tinggi ya. Kemudian hydrauliknya headnya itu rendah, dan kita menginginkan ketika keluar dari sistem itu energi kinetiknya semakin rendah. Yang artinya apa? Kalau energi kinetiknya semakin rendah, maka konversi energi atau energi yang kemudian diserap oleh turbin kita itu maksimal. Nah, itu tidak memungkinkan. Sehingga kita memerlukan suatu sistem atau mekanisme atau alat yang kemudian ya, bisa merecover as much as kinetic energy ya, yang bisa direcover. Nah, alat itu kemudian disebut sebagai draft tube ya. Kemudian juga kita tidak menginginkan adanya kavitasi pada proses tersebut. Misalkan ada delta P yang besar, maka kemudian ada kemungkinan kavitasi di sana. Oleh karena itu kemudian draft tube ini perlu kita pelajari lebih baik lagi ya, sebaik-baiknya agar kemudian kita bisa mendesain ya. Draft tube itu adalah yang bagian di sini ya. Gambar tadi masuk itu adalah 1, kemudian keluar sesaat keluar dari turbin itu adalah 2, dan kemudian keluar dari draft tube itu adalah kondisi 3 ya. Nah, dari grafik ini ada A itu adalah di upstream, kemudian ini B ini di downstream, kemudian 0 dulu itu di penstocknya, kemudian 1 itu sesaat sebelum masuk ke turbin, kemudian 2 itu sesaat setelah keluar dari turbin, kemudian 3 ini indikator 3 ini adalah di keluar dari draft tube. Nah, energy conversion-nya adalah di sini. Bagian kiri, ruas kiri dan ruas kanan itu adalah sama. Di 3 sama dengan non-index itu sama di tempat manapun. Sehingga kemudian dia berkonversi, berubah saja. Kemudian ini kemudian yang bisa kita lihat, sehingga agar kemudian C3 keluar itu sudah relatif rendah, maka kemudian diasumsikan dia sama dengan 0 ya. Jadi ini bagian ini kemudian disama dengan 0, sehingga yang komponen ini itu kemudian tinggal 3 komponen saja, yaitu Z, pressure, dan efisiensi losses ya, yaitu adalah losses. Ini ya, jadi nanti yang terjadi pada 2 ke 3 ya, jadi dari 2 ke 3 itu grafiknya terlihat naik ya. Artinya apa? Artinya kemudian kita masih bisa merecover adanya head. Ulangi, kalau kemudian tanpa adanya penstock, maka headnya itu ya di sini levelnya rendah. Tetapi tanpa adanya draft tube penstock. Tetapi dengan adanya draft tube, maka kemudian bisa direcover sedikit sehingga kemudian menjadi lebih tinggi lagi. Itulah yang kemudian fungsi dari draft tube dengan teori dan rumus-rumus yang ada di atas ini. Berikutnya adalah kavitasi dan settingan turbin. Kita mengetahui bahwasanya
kavitasi itu tidak boleh terjadi atau dihindari terjadi. Sehingga kemudian singkat kata perbedaannya Z yang kemudian kita setting, yang bisa kita setting kan elevasinya. Di lokasi mana pada ketinggian berapa turbin kita itu kita pasang. Nah, maka kemudian ini ada maximum turbine elevation di atas tail race. Ya, tail race itu adalah yang di ini adalah tail race. Ya. Tail race ya, atau disebut sebagai turbin setting ya, untuk menghindari kavitasi. Maka Z itu sama dengan Z2 dikurangi dengan Z3 ya, jadi ini Z3 adalah ini. Sorry, saya hapus dulu. Z3 adalah yang di sini. Ini Z3. Kemudian ini adalah Z2. Nah, ketinggiannya inilah yang kemudian sebagai turbin setting. Jadi seberapa tinggi ini Z ini. Itu. Nah, maka kemudian Z2 dikurangi Z3 itu kemudian agar P minimum itu lebih besar atau sama dengan P vapornya, maka Z itu harus lebih kecil atau sama dengan ini P atmosfer dikurangi dengan P vapornya dibagi dengan rho G, kemudian dikurangi dengan delta P dibagi dengan rho G dikurangi dengan C2 kuadrat dibagi dengan 2G dikurangi dengan rugi-rugi ya, rugi-rugi. Ini yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, ditambahkan dengan mekanisme draft tube, maka kemudian menjadi seperti ini rumusnya. P atmosfer jadi tinggal komponen yang ada di sini. Kemudian yang komponen-komponen ini itu kemudian diakomodir semuanya menjadi delta HT. Ya. Head turbine ya. Jadi HT itu adalah head turbine. Head turbine. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan setting dari penempatan turbin kita seberapa tingginya dari tail race ya, yang ada di sana. Oke. Berikutnya adalah saya kira Thomas tidak perlu. Ini kavitasi. Kavitasi itu dihindari. Ada banyak sekali tipikal kavitasi. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang kemudian bisa tertangkap di eksperimen dan di lapangan adalah ada 4 tipikal kavitasi. Ini yang A yaitu adalah leading edge kavitasi. Pada blade itu di bagian leading, bagian depan itu yang kemudian terjadi kavitasi. Tipikalnya seperti ini. Kemudian ada yang traveling bubble kavitasi. Ya, itu bubble-nya traveling ya, berjalan ya, berjalan. Kemudian membentuk swirl. Ini ada bisa di draft tube swirl itu juga kadang muncul kavitasi seperti ini. Kemudian yang interblade vortex cavitation di antara blade-nya itu ada vortex yang terjadi dan itu semuanya nanti akan merusak dari material kita. Ini contoh-contoh tadi disebutkan adanya satu jet turbine, artinya kemudian ejectornya ini atau nozzle-nya itu jumlahnya 1. Itu konstruksinya seperti ini. Tail race ya, ini adalah tail race ya. Yang downstreamnya itu adalah tail race. Kemudian ini multiple jet turbine. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu bisa dilihat ini. Kemudian ini jenis Pelton, komponennya adalah runner itu yang seperti blade atau ya runner atau sudu. Ini misalkan ini 5 ejectornya atau jetnya atau nozzle-nya. Ya, jadi ini dimasukkan airnya semuanya ke sini, kemudian didistribusikan ke 5-5-nya, yang kemudian nanti bisa melihat ini adalah untuk meningkatkan kinerja atau menghasilkan watt yang besar. Ini ada realnya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini
Kalau sudah masuk ke konstruksi seperti ini, nanti kemudian Anda memerlukan drawing dengan CAD dan kemudian analisis engineering atau kemudian menjadi CFD ya. Computer aided design, kemudian computer aided engineering, kemudian nanti menjadi CFD. Jadi tidak bisa, jadi berapa kelengkungan di sini itu tidak ada rumus yang spesifik, adanya rumus-rumus empiris yang kemudian dikaitkan dengan segitiga kecepatan yang ada di mekanika fluida, kuliah mekanika fluida. Berikutnya adalah analisisnya, ini tidak perlu saya kira. Yang kemudian perlu Anda perhatikan adalah ini saja. Jadi adanya power yang itu adalah merupakan fungsi dari torsi yang ini. Jadi C itu torsi, adalah power dibagi dengan kecepatan angular. Kira standar di sini. Kemudian berikutnya, nah ini ya, ini adalah tipikal performance analysis. Jadi nanti kalau Anda bekerja atau kemudian mengamati sebuah karakteristik turbin, maka di turbin per ton itu disajikan gambar seperti ini, di mana sumbu datarnya itu biasanya adalah kecepatan yang kadang direpresentasikan dengan banyak hal. Kalau di sini adalah U per V, ya, U per V. U itu adalah ini kecepatan komponen ke sini, kemudian V itu adalah yang mana V? V. Maaf, ini perlu membuka komponen kecepatan. Nah ini adalah U adalah yang kalau kemudian diputar ya, diputar, ini adalah U, bisa dilihat ini U, kemudian V itu adalah yang V itu mana nggak ada di sini, maaf, notasinya berbeda ya. Ya intinya nanti nanti bisa kita diskusikan di kuliah sinkron. Ini adalah setengah dari angular velocity-nya. Jadi kecepatan putar, setengah dari kecepatan putar. Yang kemudian ini kalau bilangan tak berdimensi, kalau 0 itu posisinya adalah ya diam. Kemudian kalau yang 1 ini adalah kecepatan maksimumnya. Ya, kecepatan maksimumnya. Kemudian ini adalah torsi dan power of maximum. 0 itu berarti tidak ada power, tidak ada torsi. Kalau 100 itu adalah maksimum, ya, maksimum. Maka kemudian Anda bisa melihat bahwasanya ini hanya konstan. Kemudian idealnya itu garisnya seperti ini. Ini adalah ideal. Jadi ini garis power. Jadi ini torsinya. Di sini. Ini adalah torsinya. Kalau torsinya yang ideal itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi ketika teorinya tidak bergerak, maka torsinya maksimum. Kemudian setelah bergerak dia sampai ke kecepatan paling tinggi, itu malah menjadi tidak ideal. Akhirnya kemudian dia hilang torsinya, justru malah hilang. Ini aktualnya, idealnya. Kalau aktualnya sedikit nanti membelok ke sini. Kemudian yang power, idealnya nanti dia akan menyentuh yang 100%, kemudian dia akan turun. Tetapi kalau yang aktual itu tidak pernah 100%, kadang 90% ke atas itu sangat bagus sekali, kadang dia di bawah 80%. Ya, jadi ini ya, Anda bisa mengetahui karakteristik
Kalau power itu secara gradual dia naik sampai ke titik maksimum, kemudian dia akan menurun. Sehingga dari sini nanti bisa kelihatan kita selalu mencari power yang maksimum, maka di sini ada range. Sehingga Anda bisa melihat daerah operasi kecepatannya itu ada di sekitar sini. Ini yang kemudian menjadi bahan yang penting ketika mempelajari performance. Ya. Performance. Kemudian kita masuk kepada, saya kira ini pengetahuan tambahan saja. Misalkan nozzle itu isinya apa, ya, jadi secara umum ini nozzle, kemudian di dalamnya untuk mengatur itu ada needle, ya. Needle ini bisa diatur sudutnya, bisa diatur maju mundurnya, ya. Semakin maju berarti saya semakin menutup, maka celah di sini menjadi semakin sempit, ya. Kalau mundur, celah ini menjadi semakin besar, ya, kemudian dilambangkan dengan S dan D0 di sini. Ya. Eksperimen kemudian dilakukan, kalau S itu diperbesar, berapa kecepatan, berapa pressure yang keluar, dan berapa kemudian putaran dan torsi yang terjadi pada turbin kita. Nah, kemudian power control itu kalau turbin Pelton itu dengan mengatur nozzle-nya, ya, dengan mengatur nozzle-nya, ya, dengan mengatur nozzle-nya. Berikutnya sepertinya waktunya sudah 50 menit lebih, ya. Memang saya batasi, kita kalau mau online itu ya 45 menit atau 50 menit, itu seperti definisi 1 SKS itu sudah maksimal. Ketika kemudian kuliah online seperti ini, saya kira konsentrasi kita sudah sangat-sangat menurun ketika lebih dari 50 menit atau lebih dari 1 jam. Ya. Nanti Anda bisa baca-baca sendiri, karena berikutnya ini adalah gambar-gambar pengenalan baik itu secara engineering drawing maupun foto-foto di lapangan, ya. Misalkan Anda bisa melihat ya, untuk menghasilkan 700 megawatt dengan headnya itu ada 80,6 meter, maka turbinnya itu size-nya itu seperti ini. Ini adalah tinggi orang, Anda bisa bayangkan, bisa luar biasa ini, ya, luar biasa. Atau yang seperti ini. Itu kemudian memberikan gambaran kepada kita semuanya terkait dengan baik itu konstruksi, engineering drawing dan lain sebagainya. Nah, ini Francis turbine, salah satu yang spesifik itu adalah bagaimana kita mengatur guide vane atau ini gate blade, ya, dimana ini komponennya yang kuning di sini, gambarnya yang kuning di sini. Ini kalau dia full opening maka bukaannya itu sangat-sangat besar sekali, dan minimum opening ini celahnya di sini menjadi sangat kecil sekali. Ini yang kemudian mengkontrol nanti antara debit, kemudian putaran dan lain-lain. Kemudian ini yang Kaplan, konstruksinya seperti di sini, ya. Jadi dilewatkan pada saluran volute yang kemudian semakin mengecil diameternya sehingga kemudian kecepatannya semakin besar, kemudian dialirkan ke sini. Saya kira nanti Anda bisa memperkaya dengan video-video yang ada di YouTube dan lain-lain. Anda bisa lihat ini orangnya, sementara ini adalah blade-nya. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena ini masih cukup banyak slide-nya, nanti bisa dibahas tersendiri, ya. Jadi karena ini kuliah online, nanti Anda bisa melihat ini misalkan kasus-kasus di lapangan. Ini contohnya adalah Itaipu Power Plant yang dibangun di tahun sekitar 1980-an. Ya. Posisinya ada di sini, ya. Posisinya ada di sini. Ini
ada gas pipeline, kemudian damnya itu ada di sini, dan di sini. Ya, damnya di daerah Brazil itu. Nah, Itaipu ada di sini. Kemudian di Brazil itu satuannya adalah totalnya itu 14 gigawatt. Ya, 14 gigawatt itu terdiri dari 20 unit turbin yang masing-masingnya bisa menghasilkan 700 megawatt. Ya. Kemudian tipikalnya adalah Francis. Ya. Kemudian penstoknya, salurannya itu diameternya adalah 10,5 meter, panjangnya adalah 142,2 meter. Ya, penstoknya. Anda sudah melihat tadi diagram dari penstoknya. Ini ilustrasinya dari udara, ya, dan lain sebagainya. Ini artinya tambahan-tambahan yang kemudian bisa Anda pelajari lebih lanjut lagi kalau pengen memasuki dunia pembangkit listrik tenaga air, ya, yang sangat-sangat banyak ada di dunia ini, dan saya kira beberapa dekade mendatang itu akan kemudian masih sangat-sangat prospektif seperti kuliah kita yang pertama dulu, bahwasanya energi hidro ini akan berdampak signifikan terhadap suplai elektrik di dunia ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita pada kesempatan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.